Dari data yang diperoleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan menunjukkan angka masuknya laporan dengan substansi pendidikan pada 3 tahun terakhir terus menempati urutan 3 teratas dari sisi jumlah laporan. Pada 2017 ada 7 laporan, tahun 2018 ada 21 laporan, dan di tahun 2019 ada 10 laporan. Laporan yang diterima tersebut didominasi oleh dugaan maladministrasi pungutan liar yang dilakukan oleh pihak sekolah maupun komite sekolah kepada siswa ataupun orang tua. Kepala Perwakilan Ombudsman Sumsel M. Adrian yang ditemui Selasa 17 Desember 2019 mengatakan, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 mengenai dana pendidikan untuk level SMA SMK masih memungkinkan untuk adanya pungutan dana pendidikan, namun harus dengan aturan yang tepat. Adapun hal yang bisa untuk ditarik melalui SPP adalah dana yang tidak mencukupi setelah adanya dana BOS dan PSG, dan yang selayaknya menarik pungutan adalah pihak sekolah bukan pihak komite. PP nomor 48 tahun 2008 tentang dana pendidikan. Di sana jelas disebutkan bahwa sebenarnya untuk level SMA SMK itu masih dimungkinkan untuk melakukan pungutan dana pendidikan. Tetapi memang dengan aturan yang ketat, artinya memang mesti ada hitung-hitungannya. Karena yang diperbolehkan dipungut melalui SPP itu hal-hal yang tidak mencukupi dana yang sudah dapat dari dana BOS dan PSG. Seperti itu. Nah, dan yang melakukan pungutan ini bukan komite. Yang melakukan pungutan itu mesti sekolah langsung, komite tidak berhak. Tetapi ternyata kenapa kita temukan bahwa ternyata walaupun namanya SPP, komite yang melakukan pungutan. Karena dalam banyak hal ternyata sekolah mau cuci tangan. Tidak mau ambil pusing kalau misalnya didatangin oleh entah itu LSM, entah itu teman-teman wartawan yang bertanya dan lain-lain sebagainya. Selalu dikembalikan dengan komite. Padahal ini salah. Nah ini juga nanti yang akan kita coba perbaiki. Ditambahkan Adrian, dirinya mengharamkan adanya pungutan untuk level SD dan SMP karena itu merupakan program wajib belajar yang seharusnya diperhatikan pemerintah. Eza PM, Sriwijaya TV.